Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melayangkan gugatan terhadap Ketua DPR Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan seleksi anggota BPK. Gugatan yang disampaikan MAKI ke PT UN telah didaftarkan hari ini oleh kuasa hukum MAKI. Gugatan ditujukan pada Puan Maharani terkait dengan penerbitan surat tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI tentang penyampaian nama-nama calon anggota BPK RI berisi 16 orang. Dari 16 nama yang diajukan, terdapat 2 nama yang dianggap MAKI dipaksakan lolos. Gugatan MAKI yang mempersoalkan surat Ketua DPR atas seleksi anggota BPK mendapat tanggapan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Masinton menjelaskan gugatan yang dilayangkan kepada Puan merupakan hak MAKI. Masinton menambahkan Puan Maharani hanya melaksanakan fungsinya sebagai Ketua DPR sesuai amanat undang-undang terkait pemilihan anggota BPK RI. Gugatan ke PT UN itu sah-sah saja, namun perlu diketahui bahwa Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI kapasitasnya adalah melaksanakan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal ini 2 undang-undang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, di mana di situ jelas disebutkan bahwa anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan pertimbangan DPD RI. Lalu apa yang menjadi dasar Koordinator MAKI Boyamin Saiman menggugat Ketua DPR Puan Maharani ke Petun? Benarkah 2 dari 16 orang calon yang diajukan Puan tidak memenuhi syarat? Kita bahas bersama Koordinator MAKI Boyamin Saiman dan anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat sore Bung Masinton juga Bung Boyamin. Selamat sore Mbak Boyamin. Sore, saya ke Bung Boyamin dulu. Jadi Bung Boyamin, ini apa dasar pelaporannya MAKI ke Petun? Kenapa harus dibawa sampai ke Petun? Ya, tolong agak narasinya dibuat hal yang teknis hukum. Memang ini mengajukan gugatan, bukan melaporkan, bukan apa istilahnya yang kemarin-kemarin. Intinya ini kita ngajukan gugatan untuk meminta hakim PT UN menyatakan tidak sah surat yang diteken Ibu Puan. Sebenarnya ini adalah surat Ketua DPR dan saya yakin ini sudah rapat pimpinan dan memang menyalurkan surat dari Komisi 11. Kalau tidak disalurkan malah pasti diprotes Komisi 11, itu saya tahu. Tapi bahwa dari proses seleksi ini ada tahapan-tahapan dan suatu yang tingkatan. Mulai dari pansel yang dibentuk Komisi 11 menghasilkan berapa orang, beberapa kali tahapan saya juga tahu. Terus sampai terakhir mengudut 16. 16 itulah yang kemudian diserahkan pada pimpinan DPR untuk diserahkan kepada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, untuk mendapatkan pertimbangan. Nanti kalau dapat pertimbangan dari DPD, belum tentu yang 2 orang itu pun juga nanti lolos. Jadi itu semua saya tahu dan belum tentu nanti proses seleksi berikutnya 16 orang itu tinggal 10, tinggal 8, tinggal 4, tinggal 2. Dan bisa jadi yang 2 orang itu juga tidak lolos. Tapi saya memang dalam konteks ini melihat saya butuh melakukan sebuah koreksi terhadap proses seleksi yang ada di Komisi 11. Nah, dengan cara mengajukan gugatan ke PT UN. Kalau elemen-elemen lain, bahkan ada yang melapor ke MKD, diduga melanggar kode etik Komisi 11 misalnya, ada kok elemen yang lain. Terus juga ada yang melakukan opini atau melakukan protes secara langsung, itu juga saya tahu ada gitu. Tapi memang kemudian saya melihatnya itu sudah jauh, seperti teman-teman sudah mengambil porsi semua, saya ya udahlah ke PT UN aja. Gitu. Kira-kira pilihannya itu aja dan itu ini kan kita bicara PT UN itu kan terhadap keputusan. Pertanyaannya apakah Ketua DPR itu dalam bentuk berhak memberikan keputusan atau suratnya itu apakah sudah keputusan? Terus legal standing saya apa dirugikan? Ya memang itu sudah saya susun di dalam gugatan itu. Nanti toh juga DPR pasti dipanggil dan nanti akan juga memberikan argumen. Nah, mari kita berargumen di sana gitu, sebenarnya gitu. Kita di diskusi ini juga akan membahas argumen itu. Yang harus diluruskan ini kan gugatan ke PT UN, bukan pelaporan secara pidana, tapi secara administrasinya tentu secara
dari sisi tunnya Bung Masinton bisa menjelaskan ini karena Komisi 11 juga langsung berhubungan. Dengan adanya gugatan dari Maki ke Petun soal adanya 2 nama di seleksi anggota BPK ini apa? Kalau menurut Bung Masinton ini jadi masalah atau tidak semestinya? Iya, kita kan negara hukum. Jadi memang apa yang dilakukan oleh teman-teman di Maki, ya, teman-teman Bonyamin dan kawan-kawan, menurut saya sebagai upaya hukum itu menegaskan bahwa kita adalah negara hukum. Kami sih mengapresiasi baik. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ya, ketika terkait dengan tugas dan fungsi Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Ya, beliau harus meneruskan apa yang sudah diputuskan dalam paripurna DPR RI, rapat paripurna. Contoh umpama terkait dengan 16 nama calon anggota BPK yang itu sudah diputuskan dalam rapat Komisi 11 pada bulan Juni dan sudah disampaikan dalam forum rapat paripurna DPR RI. Dan kemudian karena undang-undang mengamanatkan 2 undang-undang, undang-undang tentang BPK dan undang-undang tentang MD3, maka Mbak Puan melaksanakan fungsinya menyampaikan hasil rapat Komisi 11 kepada DPD RI karena dalam undang-undang BPK itu, ya, anggota BPK RI dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD, maka Mbak Puan melaksanakan itu. Nah, yang kedua, ketika kami di Komisi 11, ya, menyeleksi beberapa nama yang mendaftar sebagai bakal calon anggota BPK, itu memang ketika kami sebelum memutuskan 16 nama ini terjadi perdebatan. Nah, namun kami sebagai lembaga politik negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi, kami juga tidak boleh, ya, membunuh hak warga negara yang ingin mengajukan diri sebagai anggota BPK RI sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Nah, maka kami mintakan fatwa kepada MA terkait 2 nama tadi. Ketika terjadi perdebatan, maka kami sepakati, ya, perdebatan di Komisi 11 itu untuk kami bawakan ke MA terkait nama yang dianggap, ya, yang ditafsirkan masih menyandang status KPA setelah 2 tahun. Nah, maka apa yang nanti berproses, ini kan masih berproses, masih calon, ya. Nah, ini juga masih panjang prosesnya. Jadi belum tentu juga 2 nama itu nanti tiba-tiba kami pilih. Tapi kami kan harus menghargai hak setiap warga negara, ya, untuk mendaftar sebagai calon Nah, BPK. soal 2 nama ini, Bung Masinton, saya akan tanyakan ke Bung Boyamin biar clear di forum ini dan masyarakat juga agar bisa tahu. Jadi 2 nama ini yang dipermasalahkan Maki dari sisi administratif yang tidak memenuhi syarat atau dari kompetensinya, Bung Boyamin? Tidak memenuhi syarat formil aja, karena 2 orang ini Pak Nyoman Adi Arnyana lengkapnya sama Rizet Suratin itu dalam 2 tahun terakhir saya punya catatan, menurut versi saya loh, ya, itu menduduki jabatan yang mengelola anggaran. Nah, buktinya teman-teman Komisi 11 pun juga tidak sepenuhnya yakin, buktinya minta fatwa ke MA. Berarti kan saya sebenarnya ini juga mengimbangi apa yang dilakukan Komisi 11, meminta fatwa saya ke PT UN, kan gitu, Mas. Jadi malah harusnya Pak Masinton terima kasih ke saya melengkapi, kan gitu kan. Jadi kalau gitu loh. Jadi sesuatu yang sebenarnya ini hal yang biasa, kita berproses demokrasi, berproses hukum, saya ke PT UN, Pak Masinton ke Mahkamah Agung, ya so far so good aja gitu. Dan saya selama ini pun selalu menyampaikan sesuatu yang seakan-akan serius, ya dengan bercanda aja, jenaka begini kan gitu kan, dan biasa saya boleh juga mendalami apa yang dinyatakan Pak Masinton, boleh mengatakan tidak membunuh orang yang pengen jadi pimpinan BPK, tapi bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 itu dulu kan yang membuat DPR juga, pasal itu dimasukkan. Nah, yang sebenarnya bisa memaknai, DPR juga bisa memaknai sebenarnya maksudnya apa gitu kan, meskipun orangnya sudah berbeda tahun 2006, sekarang sudah 2021, tapi kan masih bisa ditanya, masih ada orang yang jadi DPR. Terus kedua juga, kalau pemaknaan yang lebih komplit itu sebenarnya ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga,
2009 dan juga 2014 kalau tidak salah, ada proses yang mirip ini juga. Bahkan dulu calonnya dari BPK dan juga minta fatwa. Kemudian oleh Mahkamah Agung diberi analisa macam-macam dan kemudian akhirnya juga dicoret. Bahkan orangnya juga sudah lebih dari panitia seleksi, bahkan sudah tahapnya lebih jauh, sudah pemilihan kalau tidak salah gitu. Nah, ini saya berharap ini tidak terulang lagi begitu. Kan kasihan orangnya juga kalau kemudian nanti tiba-tiba di forum Komisi 11 misalnya pada waktu pemilihan dipermasalahkan lagi gitu loh. Jadi saya dalam rangka membantu kok Pak Masinton sebagai warga masyarakat. Nah ini kan justru jadi pertanyaan, tadi kata Bung Boyamin syarat formil yang tidak terpenuhi. Kata Bung Masinton juga ada proses fatwa ke MA. Kenapa bisa sampai lolos? Sudah di rapat komisi, bahkan dibawa ke paripurna, sudah jadi surat keputusan dari Ketua DPR. Kenapa bisa sampai sejauh itu? Sementara tadi masih ada fatwa juga ke MA yang diajukan Komisi 11. Ya, ini kan terkait dengan tafsir ya, Mbak ya. Jadi dalam kami menentukan, ya memutuskan 16 nama itu juga terjadi diskusi di internal, dalam rapat internal Komisi 11. Nah maka karena kami harus menghormati seluruh hak warga negara, maka ya agar itu tidak buntu di Komisi 11, maka kami mintakanlah fatwa kepada Mahkamah Agung terkait nama-nama tersebut. Nah jadi ini kan sesuatu yang berproses, baik kami mintakan fatwa ke Mahkamah Agung, kemudian juga teman-teman dari elemen masyarakat seperti Pak Bonyamin dan kawan-kawan memintakan ke PT UN, ya itu menurut saya sangat baik sinergi ya, karena kita adalah negara hukum, maka nanti institusi hukumlah yang akan memutuskan, hakim yang di Mahkamah Agung dan juga hakim di PT UN yang nanti juga akan memberikan pertimbangan hukumnya secara yuridis formal terkait dengan nama-nama yang ditafsirkan ya belum memenuhi syarat umpama oleh teman-teman Bonyamin tadi, secara formal tadi. Nah saya mau tanya ke Bung Masinton juga ke Bung Boyamin, kalau dilihat gugatan ini murni secara hukum memang mempersoalkan tadi syarat formilnya atau ada unsur politisnya juga, tapi nanti dibahasnya di Kompas Petang sesaat lagi. Saja dah.